Ada banyak cerita di Vision Plus Original Series. Download sekarang. Hampir 2 bulan, pengusaha dan selebgram kondang Medina Zain menghilang dari sorotan kamera wartawan. Kabarnya, ia masih menjalani perawatan di sebuah rumah sakit jiwa di Bandung akibat gangguan bipolar akut yang dideritanya. Meski menepi sementara dari ingar-bingar media hiburan, sosok Medina tetap menjadi magnet pemberitaan. Terlebih, kasus dugaan penipuan yang membelitnya terus memunculkan korban baru. Berkat posko pengaduan korban Medina yang didirikan Dennis Charista dan konten YouTube Uya Kuya yang konsisten menampilkan korban-korban baru, sepak terjang Medina sebagai pengusaha yang mengidap bipolar terus diperbincangkan. Yang teranyar, asisten Medina yang bernama Dedes buka suara di podcast Uya. Sejumlah kejanggalan pun dibeberkan Dedes dengan gamblang. Benarkah beberapa jam sebelum mengaku masuk rumah sakit jiwa, Medina masih bersikap seperti orang normal di depan Dedes? Dia adalah bukan mantan nih, tapi masih jadi asisten pribadinya Mbak MZ. Asisten pribadi berarti masih ya? Masih. Sudah berapa lama jadi asisten pribadinya Mbak ini? 3 bulan. Baru 3 bulan? Baru 3 bulan. Dan waktu kemarin saya bermasalah dengan bosnya Dedes, Iya. tim saya nelfon Dedes. Iya. Dedes, kenapa ngelapor ke pengacara? Nggak apa-apa, panik aja. Panik, padahal tim saya cuma nanya Dedes masih kerja sama Mbak itu apa nggak, cuma nanya doang. Dilaporin ke pengacara. Sekarang intinya kamu dirumahkan. Iya. Per kapan? Per tanggal 6 Mei 6. Ya udah terakhir ketemu sama ibu 6. Ya udah besokannya kan ibu nggak ada. Ya udah dari situ ya udah dirumahkan aja. Sekarang ibu katanya kan lagi sakit. Dibilang lagi dirawat di rumah sakit jiwa. Iya. Tidak cerita juga sama kamu. Sempat bilang, tapi Bilangnya kapan? aku dirawat nih 2 hari. Dia bilang gitu. Cuma Pas gitu tanggal doang. berapa nih? Pas tanggal 6. Nggak bilang di rumah sakit jiwa? Nggak bilang. Dia nggak bilang ke aku. Oke, sebelumnya ketemu sama kamu nih. Iya, Kondisi normal, ngobrol biasa? normal. Nggak Ya, dalam keadaan tapi- sakit, teriak-teriak gitu nggak? Enggak. Dari kesaksian Dedes, terkuak pula salah satu trik modus penipuan Medina. Sudah bukan rahasia lagi, saat butuh uang cepat, Medina sering mengirimkan foto-foto yang memperlihatkan penderitaannya agar mengundang iba sejumlah selebriti. Saat meminta DP mobil kepada Dennis Charista dan Uya Kuya, Medina sempat mengirimkan foto pergelangan tangannya yang terluka. Siapa sangka, ternyata tangan penuh luka sayatan itu bukan tangan Medina, melainkan tangan Dedes. Kepada Dennis dan Uya, Medina memang sempat menawarkan 3 unit mobil mewah. 1 mobil rencananya bakal dibeli Dennis, sedangkan 2 mobil lagi yang diakui milik Medina sendiri akan dijual kepada Uya. Tapi menurut Dedes, semua mobil mewah yang ditawarkan Medina kepada Dennis dan Uya bukan milik Medina. Sebagai asisten pribadi pasti kamu tahu kesehariannya kan? Mobil yang sehari-hari digunakan apa sih? Mobil ya udah sesuai di berita ya. Mobil apa? Mobil sewaan. Mobil sewaan. Yang jemput saya kemarin ke rumah sakit, Nah itu aku nggak tahu. hitam. Warna hitam. Nah, Oh iya. itu sewaan juga. Iya. Nah, dia punya mobil hitam nggak? Enggak. Jadi tidak punya mobil Fire hitam. Warna hitam enggak. Kalau E250 putih. Enggak. Itu punya temennya kan. Oke, jadi dia tidak punya mobil itu kan? Tidak punya. Soalnya dia ngaku ke saya, Hah? itu mobil dia dan mau dijual ke saya. Jadi dia tidak punya mobil itu Tidak kan? punya. Tapi ada mobil pribadi? Enggak ada sih. Teka-teki siapa pemilik mobil itu akhirnya terjawab. Uya berhasil menghadirkan suami istri pemilik showroom mobil yang mengaku disuruh berbohong oleh Medina. Seperti inilah pengakuan Ruda dan Feby terkait kronologi dugaan penipuan jual beli mobil yang dilakukan Medina terhadap Dennis dan Uya. Jadi gini. Dari transaksi jual beli mobil dengan Medina, Uya mengaku masih rugi 115 juta rupiah. Pasalnya, dari 150 juta DP mobil yang ditransfernya ke rekening pihak Medina, baru 35 juta yang dikembalikan. Sedangkan bukti transfer pengembalian DP secara utuh, seperti yang sempat dikirimkan Medina kepada Uya dan Dennis, adalah salah satu trik tipu-tipu Medina. Gua kasih. Ya,
Karena merasa kasihan, Ruda mau berpartner dengan Medina. Awalnya, ia hanya ingin membantu Medina mendapatkan komisi dari penjualan mobilnya tidak lebih dari itu. Karena untuk berkongsi lebih intens, Ruda sudah angkat tangan. Pasalnya, Feby sang istri punya pengalaman buruk saat membeli tas branded dengan Medina. Sampai sekarang pun, Medina masih punya utang 230 juta kepada Feby. Artinya lo nagih-nagihnya gimana sampai lo akhirnya dibayar, berhasil? Lama, butuh waktu, tapi kita harus sabar juga. Kasus bisnis yang dilakukan Medina sudah membuahkan laporan pidana terkait dugaan penipuan dan penggelapan serta pencemaran nama baik. Selebgram Marissa Ica dan Uya Kuya memperkarakan Medina di Polda Metro Jaya, sedangkan pengusaha Uci Faudea melaporkan Medina ke Polrestabes Surabaya. Selain itu, Medina juga sudah menjadi tersangka atas kasus pengancaman yang dilaporkan Uci ke Polda Metro Jaya Januari 2022 lalu. Jika melihat seabrek kasus yang membelitnya, netizen auto heran pada kerajaan bisnis Medina yang sempat berjaya. Bahkan pada tahun 2018, tahun setelah menikah dengan Lukman Azhari, Medina masih bertengger di jajaran top 40 pengusaha wanita Indonesia yang paling sukses. Namun rupanya, bisnis Medina mulai turun setelah ia tersandung kasus narkoba. Di saat bersamaan, Medina kena mental lantaran rumah tangganya dengan Lukman Azhari mengalami gonjang-ganjing. Jika penipuan tas branded dan mobil mewah diduga sengaja direkayasa Medina, bagaimana dengan kasus KDRT-nya dengan Lukman? Mbak M bilang katanya disiksa KDRT oleh suaminya. Iya. Kamu sebagai asisten pribadi tiap hari pasti bersama-sama dong, lihat dong. Kalau lihat enggak. Nah, Karena gini, aku juga Iya. nggak disukain oleh suaminya ya. oh kenapa, Rizka? Yang itu karena yang katanya aku ngefitnah isu perselingkuhan itu gitu segala macam, aku yang ngebocorin apa-apalah, mau ngerusak rumah tangganya lah. Itu akhirnya ya udah aku sempat dimaki-maki juga tuh Sama siapa? sama Mr. Suami- L, Oh, suaminya? sama suaminya. Oh, kamu sempat dimaki-maki sama suaminya? Iya. Di luar emosi Medina yang labil, ia adalah seorang istri dan majikan yang sangat baik. Suka keinget aja gitu, kangen. Apa yang kamu Karena kangenin biasanya dari kan, Des kamu di mana, bawel gitu. Des kamu kesini dong, Des aku sendirian, aku nggak ada teman gitu. Sekarang nggak ada gitu. Hmm. Ya baik-baik banget lah, walaupun baru 3 bulan juga, tapi kerasa gitu baiknya. Iya. Nggak beda-bedain dalam segi hal apapun gitu. Iya.